Baiklah manisku, fajar itu telah terbit, tapi engkau tidak sempat melihatnya. Fajar kemerdekaan itu. Saya bersama Adi di pesawat ini. Kami terbang membawa obat-obatan menuju Yogyakarta. Belanda menembaki pesawat kami. Jika kami tidak bisa tiba di tujuan, mungkin itu berarti aku akan bersatu denganmu lagi. Nah, di sini pesawat Dakota itu ditembak jatuh Belanda. Padahal pesawat itu lagi bawa bantuan obat-obatan menuju Yogyakarta. Dan penumpangnya bukan cuma orang Indonesia aja. Tapi ada orang India, orang Inggris, mereka yang mendukung kemerdekaan Indonesia juga. Adi Sucipto itu kan nama lapangan terbang Yogyakarta toh? Iya, Adi Sucipto sekarang nama lapangan terbang. Tapi ada yang tahu nggak sebelumnya bandara itu namanya apa? Namanya Maguwo. Aku kira orang Inggris itu semuanya jahat. Bahkan nggak semua orang Belanda jahat. Ada yang bela petani miskin. Ayo, tanggal berapa kemerdekaan Republik Indonesia? Merdeka! 1945. Ya, betul. Ayo, sekarang siapa yang ingat? Siapa yang memproklamirkan? Saya. Iya, betul. Jadi, presiden pertama kita adalah Soekarno. Sekarang, siapa presiden kedua kita? Soeharto. Seperti kita ketahui, Jepang lebih kejam menjajah kita dibanding Belanda. Tapi nggak semua orang Jepang jahat loh. Ada tentara Jepang yang membantu kemerdekaan. Namanya Laksamana Maeda. Nama sama dengan buku nama. Lain. Kalau orang Jepang, Maeda. Tapi kalau buku ini, Kakak Maeda. Buku Maeda, bagus gak nih? Wah, bagus, Nang. Buku Maeda lagi bikin apa sih? Ibu guru lagi bikin PR. Kok guru bikin PR? Ya, tapi kalau ini namanya skripsi. Skripsi. Bu Guru Maeda, kenapa nggak punya pacar aja? Endang aja punya pacar. Sekarang Endang lagi pacaran sama Kartini. Biar Endang nggak cepet takut. Bu Guru Maeda pacaran aja. Biar nggak gampang sedih. Siapa yang sedih? Bapak siapa? Saya Pak Ismail. Kalau ini Pak Lim. Yang itu Bu Titi. Zaman dulu kami suka main musik di sini. Bapak ibu kami juga pemusik. Dan mereka punya orkes sendiri. Namanya Orkes Sumpah Pemuda. Nah kalau kami Orkes Keroncong Kemerdekaan. Mereka menggubah lagu bagus-bagus. Mau dengerin? Mau. Saya mainkan ya? Begitulah pertemuan saya dengan kelompok penyanyi tua Orkes Keroncong Kemerdekaan. Pak Lim, Bu
Titi, Pak Ismail. Mereka lahir di zaman kemerdekaan. Hari itu mereka mengunjungi rumah ini karena mereka punya nostalgia dengan rumah ini. Dulu mereka sering nyanyi di sini, di ruangan ini. Akhirnya malam itu saya menemukan tema untuk skripsi saya. Namanya Ishak Pahing. Itulah pertama kali saya mendengar nama tokoh sejarah yang misterius ini. Dia yang menggubah lagu Keroncong Pulau Tenggara. Lagu yang belum pernah saya dengar hingga malam itu. Di ruangan ini lagu itu digubahnya. Tokoh ini dan lagunya sangat menarik. Jiwa manisku. Bukan gak mungkin Keroncong Pulau Tenggara memberi inspirasi pada Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, untuk kelak membuat gerakan non-blok. Mainkan. Waktu itu dunia terbelah menjadi blok barat dan blok timur. Indonesia negara baru terletaknya di Tenggara. Soekarno gak mau untuk berkiblat ke blok barat ataupun blok timur. Dia mendirikan gerakan non-blok. Jepang dan Belanda takkan lagi bisa berada di sini. Asal saja kita pandai-pandai menitipui, kita akan merdeka. Tak lama lagi fajar baru akan terbit. Anakmu, jika lelaki, akan kuberi nama Fajar Putra. Fajar Putri jika perempuan. Lagumu ini, Pulau Tenggara. Kita tidak boleh ikut Belanda. Kita pun tidak boleh ikut Jepang. Tang Honbun, fotografer setia keluarga Schmutzer. Bung Karno, senang sekali bisa bertatap muka dengan Bung. Lama-lama aku pikir-pikir fotografer kita ini lebih mirip Jepang daripada Tionghoa. Buat dia pemimpin cukup bersarung saja. Tapi kalian tahu, Ali itu kalau pakai sarung, dia berjalan dengan bahu terkulai. Nah kita harus jalan tegak seperti orang putih. Punya saya ini asli. Punya Anwar, Spanyol. Separuh nyolong. Anwar. Oh ya Ishak, kemana Hans? Kakak iparmu ini? Nyonya Nani Kudus. Very chill. Bagaimana kabar di Rocky? Ini untuk Nyonya. Aman, like Chris begini? Menurutku, Itu foto yang saya buat untuk Nyonya. rumah di sini. Seperti mereka bikin di negeri kodok itu. Ya, kikir lancar, negeri kodok. Persilnya sempit-sempit. Tanah di sana sempit, di sini tanah luas. Kalaupun mereka bikin gedung besar. Bikin gedung besar yang tidak semestinya. Coba, kamu lihat itu Volkskrant. Volkskrant, arsitekturnya berat dan berlebih-lebihan. Dasar negeri kodok. Apa maksud kamu, Tan Hongbun? Istri Tuan Ishak Pahing cantik sekali. Semakin cantik ketika hamil besar. Kamu gak apa-apa, sayang? Kenapa? Sayang? Kamu nggak apa-apa? Siapkan pasukan. Tangkap Hans Schmutzer. Bawa dia ke markas. Mengerti?
Siapa ini? Siapa? Emang punya rumah ini? Hah? Gue cuma main rumah ini. Udah bertahun-tahun gue punya sekolah ini. Ini sekolah Maida. Sekolah Maida? Iya. Lepasin. Sakera. Saya arsitek yang akan bangun tempat ini. Gue cuma pengen ketemu sama yang punya rumah ini. Maaf ya, tempat ini sudah ada yang punya. Dan yang punya akan mendirikan pertokoan di sini. Ya, apa boleh buat. Tapi yang pasti, saya akan bilang ke yang punya, kalau kamu mendirikan sekolahan gratis buat anak jalanan selama ini. Sekolahan kamu ini gratis kan? Lo kira emang anak-anak jalanan itu punya uang dari mana untuk bayar uang sekolah? Lo kira semua orang emang kerja untuk digaji kayak lo? Tolong ketemuin gue sama yang punya rumah ini. Gue cuma pengen ngomong sama yang punya rumah ini. Boleh. Siapa namanya? Nama saya Maida Lilian Manurung. Saya udah 3 tahun ngajar di Maksud sana. saya, siapa nama beliau yang mau kamu ketemuin? Saya nggak tahu siapa. Ya gimana mau ketemu? Kalau namanya aja kamu nggak tahu. Antar pulang yuk. Antar pulang yuk. Ngapain? Gue bisa pulang jalan kaki. Ketengaran jalan kaki. Maida Lilian Manurung.
papi tahu, dia mungkin nggak setuju, Mai. Iya, Ma. Maida ngerti. Makasih, Ma. Makasih, Mami udah ngertiin Maida. Mami, baik dong. Titip buat Puan ya. Tapi jangan sampai papimu tahu. Iya, Maida itu ngerti banget. Udah, Mami. Air matanya berlari. Maida! Hei, putar! Simpanan kekayaan. Ini ibu sedang merintih dan berdoa. Berapa nih, Pak? 100, Pak. Ucapnya, Pak? Nggak boleh. Datang berbagi. Lihatlah putra putri. Ini biayanya berapa? 200.000. Tadi, Bang. Kurang. Bang. Yuk. Yuk. Om Kuat? Jangan panggil gue Om ah. Bang. Bangkong dong. Kalau gitu panggil Om aja. Masuk. Wih. Hati-hati. Iya, Om. Gimana di jalan? Aman? Aman kok. Cuman emang sepi aja. Tapi udah gak rusuh. Om, dulunya boleh buat saya nggak? Kalau udah nggak dipakai lagi sih. Wow. Maida, nggak sembarang orang boleh masuk ruang pribadi saya. Tapi karena yaitu anaknya si Jenny, ya. Tapi emang Om bukan saudara Mami kan, Om? Setelah disampaikan kepada masyarakat secara resmi melalui berita mengenai gugurnya mahasiswa tertembak aparat. Sampai tanggal 15 Mei 1998. Kalau gue saudara, gue udah jadi suaminya si Jenny, mami lu. Lu jadinya bukan lu dong. Sebetulnya tuh mami itu udah dijodohin sama saya. Jelek-jelek gini kita kan aktivis tahun 66. Sama-sama si Hokjin. Tapi mami itu akhirnya diserobot sama si Surumanurung. Wah, padahal waktu itu dua keluarga tuh nentang habis-habisan. Tapi ya namanya juga cinta dan pemberontakan. Dandanan yuk kok cuek banget sih, Mai. Yuk kalau dandan dikit aja, yuk bisa cantik kayak yuk punya mami. Om tau nggak? Ada pengusaha properti namanya Dasaat Muslihin Mukhlisin. Pernah dengar kayaknya. Kenapa? Oh, Dasaat Estate. Ini pengusaha yang eksentrik. Dia bangun sebuah real estate, tahu nggak? Rumah-rumahnya kayak Disneyland. Kenapa?
Dia beli rumah yang saya tempatin. Kemarin saya diusir sama anak-anak dari rumah itu. Saya ketemu sama arsitek ini, Selera. Musim Krismon begini dia mau bikin desain lagi. Sejarah. Skripsinya musik. Saya pengen nulis tentang Ishak Pahingum. Saya mau nulis tentang percintaannya dan perjuangannya waktu zaman kemerdekaan dulu. Nani, Juwita malamku, jiwa manisku. Aku ingin menikahimu sebelum Indonesia merdeka. Aku ingin anak kita melihat fajar baru itu. Pernikahan Ishak Pahing dengan Nani Kudus telah resmi menjadi suami istri yang syah. Gak kesepian kamu. Gak ada pacar yang nemenin kamu. Nih, ganti baju. Udah bau kamu. Malu kelihatan cantik. Pakai gitu. Nah, cantik kan? Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Berhubung tidak saya bacakan. Kak, kami berhasil ngambil ini kembali. Go! Berbeda-beda, tapi satu cita-cita. Saling merdeka, tetap merdeka. Selamat siang, saya mau ketemu langsung dengan pemilik rumah ini, Bapak Dasar. Selamat siang, Pak. Saya Maida. Saya pengen ketemu langsung sama pemilik rumah ini. Sekarang juga, Pak. Ini Bapak Dasar Mukhlisin. Bandung, Maida di rumah depan. Saya Maida. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian. Sedangkan aku, Abilio, Ajari, dan Endam akan lewat belakang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Saya Maida. Saya pengen ketemu langsung sama pemilik rumah ini, Bapak Dasar Mukhlisin. Bapak Dasar Mukhlisin. Ya, saya Maida. Saya pengen ketemu langsung dengan Bapak Dasar Mukhlisin, pemilik rumah ini. Ayo.
Endang. Ayo Kak Maida, bikin keributan sama satpam. Ayo cepetan. Siang, Pak. Saya mau bicara dengan yang punya rumah ini, Pak. Bapak ada saat Mukhlisin. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang merembang. Mata memandang, aku namakan di kau Juwita Malam. Dalam sadari, masih merangkak, pada asmara sudah melekat. Juwita Malam. Kereta kita segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah malam kita jumpa pula. Saya cuma ingin satu hal, ya. Indonesia harus bangkit dari krisis ekonomi. Ya, tapi apakah caranya dengan menaburkan uang seperti itu, Pak? Bukankah itu sama dengan memberikan, bukan pancing, Pak, kepada orang miskin? Bukan begitu. Kita harus melihat filosofinya, ya. Uang itu kayak seperti benih, ya. Jika kita menaburnya, maka ia akan bertumbuh. Ya, ini namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Sekolah baru, Bu. Akhir buat sekolah baru. Sekolahnya akhirnya untuk cari uang juga. Go! Berbeda-beda, tapi satu cita-cita. Curang. Uang. Maida. Tadi itu bos lo. Iya, itu bos saya. Sinterklas jahanam itu tadi bos lo. Iya. Dia yang namanya ada saat Mukhlisin itu. Iya. Gitu juga kali ya cara dia bayar gaji lo. Diamburin duit lo supaya lo kejar kesana kemari. Nggak gitu juga caranya. Saya kan kerja. Saya berhak atas gaji saya. Perusahaan wajib bayar saya dong. Tapi mereka, orang-orang kampung itu nggak kerja. Lo pikir emang mereka nggak kerja? Lo pikir emang mereka nggak betah? Sok kiri kamu. Jangan marah-marah sama saya dong. Kamu pikir orang yang menjara itu kemarin berhak menjara? Mereka tuh orang-orang terpinggirkan. Mereka nggak miskin, tapi mereka dimiskinkan sama pemerintah, sama orang-orang kayak bos lo itu. Dan kamu pikir para perusahaan itu berhak memperkosa cewek-cewek Cina? Barang-barang kamu, maksud saya, peralatan sekolah kamu nanti mau dibawa kemana? Bisa ditaruh di mobil saya kok. Saya ngantar. Halo Pak, selamat siang. Sakera, kamu lihat tadi, atraksi. Kamu lihat? Iya Pak, saya lihat. Bagaimana menurut kamu, Hebat, ya? Semua orang itu berlari lagi. Iya Pak. Luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi kenapa kamu belum berhasil mengosongkan rumah tua itu? Sudah Pak, semua sudah beres. Dan penghuni liarnya pun juga udah pada pergi. Jangan membantah. Lagi pula, kamu belum menyelesaikan revisi rancangan yang saya minta. Sebenarnya sudah saya kasih ke asisten Bapak. Tinggal saya presentasi saja kok. Bantah lagi. Pokoknya kamu sekarang ke kantor ya, sekarang juga. Pantesan aja lo pengen ngosongin tuh rumah. Buat cari lo juga. Saya bisa aja suruh orang untuk buang barang-barang kamu dari kemarin. Buat saya nggak susah.
Lagian siapa kamu? Kenal aja saya enggak. Apa saya peduli sama kamu? Tapi saya suruh orang untuk menunggu. Karena saya mau tahu barang-barang kamu mau dibawa kemana. Kamu pikir saya nggak punya kepedulian sosial? Saya harus pergi sekarang. Besok datang aja. Saya tunggu. Saya akan antar barang-barang kamu kemana kamu mau. Oke? Maida, kamu cantik pakai baju itu. Saya nggak suka barang antik. Saya nggak suka sejarah. Maksud Papa tuh, sekarang Papa udah nggak suka lagi sama antik-antik. Dulu kan Papa suka. Pokoknya, Papa tidak suka sejarah. Saya nggak suka yang klasik. Saya mau yang baru, ya, yang super modern, minimalis, monokrom, telanjang, abstrak, murni, sublim. Nah, itu yang saya suka. Ya, oke. Silakan presentasikan desain kamu. Sebenarnya saya pikir sejarah tidak selalu bertentangan dengan modernisme. Setelah saya teliti, rumah itu memiliki banyak detail dari era Art Nouveau dan Art Deco yang sangat berkualitas tinggi, Pak. Kita lihat sebentar lagi. Tolong. Menggabungkan sejarah dengan kebutuhan masa kini. Tolong, kasih lihat itu. Ini sebuah tantangan, Pak. Kasih lihat. Kamu kerja buat saya atau saya kerja buat kamu? Kamu arsitek baru yang saya terima karena direkomendasikan oleh putri saya, ya. Dan saya hanya ingin kamu merevisi rancangan yang sebelumnya, yaitu menghilangkan rumah tua itu. Karena saya tidak ingin rumah tua itu dipertahankan. Ngerti kamu? Ya? Lagi pula saya sudah instruksikan sama asisten saya untuk merobohkan bangunan tua itu. Dalam minggu ini. Dalam minggu ini juga. Maaf, Pak Dasar. Saya sudah mengecek ke BPN dan nampaknya memang ada surat tanah untuk lahan tersebut. Berarti? Artinya memang kemungkinan ada pihak lain yang mengklaim lahan ini. Bisa keringetan. Kamu tahu nggak, jogging itu nggak cuma bagus buat otot dan jantung. Penelitian bilang kalau jogging itu menambah banyak saraf-saraf otak. Jadi kita bisa makin pintar. Katanya sih begitu. Oh ya? Tapi aku paling suka sih bisa bikin aku keringetan. Tapi pernah nggak kita mikir, orang kota kayak kita ini kenapa harus berolahraga di tempat yang ber-AC untuk berkeringat? Lihat tuh di bawah.
tukang galian itu. Mereka nggak perlu nge-gym, nggak perlu olahraga lah, apalah, tapi berkeringat terus. Ya nggak sih? Iya, tapi kayak apa ya tempat ini baunya kalau nggak pakai AC? Ya pasti bau. Cuman maksud aku tuh, ya orang kota kayak kita ini jarang banget punya pekerjaan yang membutuhkan fisik. Ya nggak? Masa kamu mau sih jadi orang kampung terus? Aku sih nggak mau ya kerja kasar gitu. Iya kak, lihat kakak bawa apa? Coba. Makasih ya kak. Kakak cabut dulu ya. Dah. Mai, kalau nggak ada halangan mereka akan merobohkan bangunan ini dalam minggu ini juga, Mai. Emang apa bedanya buat kita? Dirubin nggak dirubin, kita juga nggak bisa tinggal di sini. Endang, cepet dong. Saya merasa bersalah terus dong, Mai. Pak Ji, jangan lupa ya. Lagian ngapain juga kamu pertahanin gedung tua ini? Arsitektur masa kini kan seharusnya dibangun di atas arsitektur yang lama, Mai. Bukan berarti harus menghancurkan arsitektur yang lama. Ya kan? Bukannya gitu? Ayo, bantu cepetan, ayo. Jangan dong. Nama tengah kamu kok Lilian, Mai? Ibu saya orang Cina. Lilian artinya teratai cantik. Katanya sih gitu, nggak tahu deh. Bohong kali. Kamu mau piano ini? Ini kan bukan punya saya. Rumah ini juga bukan punya kamu, Mai. Tapi kamu mau. Ambil aja, Mai. Ini piano. Kak Maida, ini bonsainya. Buat Kak Maida. Dijaga baik-baik ya. Iya, Ndang. Mana? Makasih ya. Sama-sama. Sampai ketemu nanti ya. Dah. Mau kemana kita? Maida. Kau ini kayak anak yang hilang dalam Lukas 15. Tak pernah pulang, sekali kau pulang, bawa pula barang-barang rongsokan. Barang-barang cuci gudang. Rumahku ini kecil, tak muatlah di sini. Papa. Apa? Dulu saya mau sama Papa itu karena Papa idealis. Kalau begini menyesal saya tidak pilih kawin sama si Kwan. Si Kwan? Kwan itu? Iya, si Kwan itu. Dia itu idealis dan mau dijodohkan sama saya. Idealis. Ya. Bapak bangga bahwa kamu memilih pakai PB Kombi yang kamu beli sendiri. Meskipun Bapak bisa membelikan kamu yang lebih bagus. Iya, Pak. Sekarang Bapak bangga juga kalau kamu bisa membeli atau menyewa tempat dulu untuk menyimpan barang-barang pampasan perang itu. Perampasan perang sih, Pak. Sudah, Pak. Pamit lagi ya. Pak. Bu, dah. Ya wes toh, Pak. Uang satu bonsai aja ya udahlah, ndak apa-apa. Kita terima aja.
Ini gambar pahlawan siapa nih? Hei Om, saya mau nitip barang-barang Om, barang-barang dari sekolah. Gak lama kok Om, sebentar aja, sementara sampai kita ketemu tempat baru. Saya emang lagi terobsesi sama his story, bukan sama history, sama sejarah orang-orang biasa. Seperti ini nih, ini Isak Pahing. Dia pengarang lagu Keroncong Pulau Tenggara. Ya, tapi mungkin obsesi saya ini cuman karena kegagalan saya aja mempertahankan sekolah itu. Jangan bikin saya merasa bersalah terus dong, Mai. Sebenarnya masih ada celah loh buat kita untuk menunda pembangunan di tanah sekolahan kamu itu. Malah kita bisa membatalkannya. Karena gini, saya dengar dari notarisnya, tanah itu berpotensi sengketa. Tanah sengketa? Iya, yang saya dengar seperti itu. Kamu kenapa nggak bilang dari kemarin? Om, tanah itu ternyata masih tanah sengketa, Om. Memang tanah sengketa di situ. Kok Om bisa tahu sih tanah itu bersengketa, Om? Saya kan kapiten di sini, kapiten dari Sinesen. Ayu punya sekolah itu dulu. Pemiliknya juga pembangunnya adalah Hans Mutzer. Dia itu bersama-sama dengan Heysels, Moyen, dan Schoenmaker mengembangkan model arsitektur tropis di Hindia Belanda. Nih, Indische Baustil. Sebelumnya ada arsitek dari Belanda nih, Om, yang membangun rumah dengan gaya neoklasik, dengan pilar-pilar di depannya. Indische Wohnhausen. Indische Wohnhausen. Wohnhausen. Nah, ini dulu kantornya si Hans. Di sebelahnya ini adalah foto studio. Menarik nih. Dulu, sebelum Jepang menduduki Indonesia, dia sudah mengirimkan banyak mata-mata yang kerjanya sebagai fotografer. Tahun 1930-an tiba-tiba banyak foto studio Jepang di Jakarta, Surabaya, Singapura. Ya, dan nggak ada satupun arsip foto mereka yang bocor sampai sekarang. Kalau menurut arsip Belanda, si Hans itu dihukum mati sama Jepang. Dia nggak punya anak, tapi istrinya yang juga orang pribumi punya adik. Mereka itu tetap warga negara Indonesia. Hak waris istrinya itu harusnya jatuh ke adiknya ini. Ini kan Isak Pahing, Om. Iya betul, Om. Ini Isak Pahing. Kita harus cari orkes keroncong kemerdekaan. Mereka lagi ada di Bogor, di kedai Wiwi. Di bawah sinar bulan purnama, air laut berkilauan, berayun-ayun ombak mengalir ke pantai Sindagurawan. Di bawah sinar bulan purnama, hati susah tak dirasa. Gitar berbunyi riang gembira, jauh malam dari kota. Beribu bintang taburan menghiasi langit hijau, menambah cantik alam dunia, serta murni pemandangan.
Ya, ada perlu apa, Mbak? Sakeranya ada, Pak. Oh, Bapak Sakernya sibuk. Nah, saya tidak peduli. Robohkan aja tempat ini, ya. Bongkar semua. Kalau perlu besok, ya. Mai, ngapain kamu kesini? Barang-barang kan udah diangkut semua kemarin. Gak apa-apa kok. Tadi saya kebetulan lagi lewat sini. Terus lihat mobil kamu. Besok saya ke Bogor, mau cari pengamen keroncong itu. Ya udah, Mai, saya boleh minta nomor HP kamu? Bogor, Neng. Neng. Pak, kasih jalan tuh, Pak. Kasih lah. Di sini, Pak. Ayo, maju, Kang. Ayo, Kang. Ayo. Halo, selamat pagi Bu. Saya Sakera, temannya Maida. Yang kemarin antar barang-barang. Begini Bu, saya kehilangan nomornya Maida. Kemarin dia sempat kasih, tapi hilang. Wah, saya malah nggak tahu kalau Maida tuh sekarang punya HP. Ya udah Bu, makasih. Om Sakera lagi nyari buku Maida ya? Iya. Aku tahu. Gimana? Cuma sebenarnya kita tidak boleh kasih tahu, soalnya ini rahasia. Tapi Om Sakera bisa jaga rahasia tuh? Bisa kan? Bisa kok. Hah? Iya. Halo. Saya cuma deket doang kok sama Ratu. Nggak pacaran. Terus Jadi Ishak Paying itu ya Om, Pak Lek juga paman kami. Dia paling ganteng di antara anggota orkes Sumpah Pemuda. Sedangkan istrinya Nani Kudus, ya yang paling wayu. Tapi mereka punya satu anak. Waktu itu masih bayi. Mangil, kita ada loh foto-foto mereka. Oh iya. Foto orang-orang tua kita. Nih.
Ini Lim. Ini saya. Dan ini si Mangil. Dan ini tentu saja Pak Karno. Ay, gantengnya ya. Memang karismatik beliau itu. Pernah kami semua ada di rumah itu untuk latihan manggung karena Jepang minta kami menghibur mereka. Tapi kami tidak boleh menyalakan lampu karena minyak dipakai untuk tentara Jepang. Om Ishak Pahing menyalakan satu lampu, lalu pintu kami digedor-gedor. Ternyata oleh patroli Jepang. Saya masih kecil, tapi saya ingat kami disembunyikan dalam sebuah bunker, ruang rahasia bawah tanah di rumah itu. Ketika itulah saya baru tahu bahwa rumah itu memiliki bunker rahasia. Di situ Opa Hans dan Oma Berta menyimpan macam-macam barang, juga segala dokumen. Jadi menurut Pak Ismail bunker itu masih ada? Saya kira iya. Waktu Om Ishak Pahing masih hidup, beberapa kali saya ke sana. Nah, dokumen-dokumen penting Opa Hans dan Om Ishak Pahing, ya kemungkinan masih ada di sana. Kalau sudah besar, kamu masuk sekolah penerbangan ya? Saya ingin menjadi pemusik. Jadi penerbang lebih gagah. Kamu tidak ingin jadi militer? Saya tidak suka membunuh. Ya, siapa bilang penerbang membunuh? Kamu tidak harus membunuh. Bisa saja menerbangkan pesawat yang membawa obat-obatan. Ayo, Ishak, kita pergi. Mau kemana, Mbak? Aku akan memperkenalkan kamu ke tokoh terkenal ini. Dia baru keluar dari penjara karena pidatonya dianggap mengobarkan kesadaran baru. Namanya Soekarno. Kemerdekaan itu adalah jembatan. Jembatan emas. Kita menyeberang dulu, setelah kita tiba di seberang, baru kita adakan pendidikan sebesar-besarnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat rakyat harus dikobarkan agar menjadi kekuatan. Kalau karenanya saya harus masuk penjara lagi, ya biarlah. Ya. Bagaimana caranya menggerakkan hati rakyat jika bukan dengan pendidikan? Hai adik muda, siapa ini datang dengan biola merah? Ishak Pahing. Amboy, Pahing namanya. Hei, Pahing muda, main di sana dengan Bung Wage. Setelah itu, tambahkan warna putih pada biolamu
agar menjadi merah putih. Ia akan menjadi bendera Indonesia yang merdeka. Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bayu, aku mau biola. Ya, nanti ya. Apa kabar? Baik. Mana Ryan yang kudus? Iya, dia tidak bisa datang hari ini. Anaknya baru kena sakit kuning. Habis dari sini saya mau besuk. Mau ikut? Tolong sampaikan padanya, aku besuknya besok saja. Oh, iya. Aduh. Bayu. Apa kabar? Baik. Bayu, ini. Ya ampun, terima kasih. Enggak apa-apa. Jangan ngerepotin. Mbak Yu, gimana keadaannya Nani? Sudah membaik? Hari itu adalah hari yang bersejarah. 28 Oktober 1928. Bagiku dan bagi negeriku. Saya tidak peduli pada sejarah. Ya. Saya mau bangunan yang futuristik, yang minimalis. Semua dengan warna beton. Bentuknya seperti kotak, box. Saya tidak mau rumah tua itu dipertahankan. Bongkar itu. Saya mau bikin dasar yang baru. Ya. Dipecat deh. Udah, kamu turutin aja selera papa. Jangan terlalu idealis. Bukan itu, Ratu. Tapi papa kamu tuh gak ngerti arti minimalis. Papa kamu mengertinya cuma sebagai gaya, bukan filsafat. Emang apa salahnya sama gaya? Tanah itu kan milik papaku. Oh ya? Ya, kecuali kalau ada orang yang mengklaim tanah itu milik dia juga. Saya nggak berhasil meyakinkan pada saat. Mungkin mereka akan merobohkan tempat ini minggu ini juga, Mai. Ya, sekarang lah, Mai. Atau nggak pernah sama sekali kita menemukan bunker itu. Kalau kamu aja nggak berhasil ngeyakinin pada saat, gimana kamu yakin kita bisa nemuin bunker itu? Makan. Pasti kamu lapar. Makasih. Apaan nih? Dasar kamu. Pendukung kapitalisme global. Sadar nggak? Emangnya kamu mau aku beliin gorengan pinggiran jalan? Nasi goreng anak bangsa? Sama aja, Mai.
Minyaknya juga dipakai berulang kali buat yang ini. Sampai hitam lagi warnanya. Sok kiri kamu tuh. Tahu nggak sih artinya kiri? Kiri itu bekasnya kanan. Kalau saya Tenggara aja deh. Gimana? Saya udah 3 tahun loh di sini. Tapi saya nggak pernah ketemu ada bunker di sini. Ya kalau bukan kita yang nemuin bunker itu, Mai, mereka yang bakal nemuin. Soalnya mereka akan merobohkan bangunan ini. Terus mereka bangun basement. Kalau sampai itu terjadi, ya udah, kita nggak bakal nemuin bunker itu. Makanya ayo dong, Mai, jangan putus asa. Hah? Dasar negeri kodok. Hah? Negeri kodok? Belanda, negeri kodok. Tanahnya kan lembab, kecil. Cocoknya buat para kodok. Halah, kamunya aja yang anti barat. Enggak sama sekali. Emang mereka akan nyebut diri mereka kayak gitu. Kikar lanca. Artinya tanah buat para kodok. Ini cerita-cerita Alkitab ya? Ini anak yang hilang. Orang Samaria yang baik hati. Ini apa nih? Oh, ini tentang bibit yang bisa tumbuh di lahan yang beda-beda. Oh, ini tentang gadis-gadis yang pintar dan yang bodoh. Yang bawa pelita itu, kamu tahu nggak? Nggak ya? Kamu nggak tahu ya? Ini tentang 2 dasar. Jadi ada rumah yang dibangun di atas pasir, ada rumah yang dibangun di atas karang. Enggak, Ding. Enggak. Ini bukan cerita-cerita Alkitab, ini cuma perumpamaan-perumpamaan ninja. Kamu kok baru lihat sekarang? Lucu deh. Nih, yang paling bawah cerita-cerita tentang binatang-binatang. Yang tengah tentang tumbuh-tumbuhan. Yang paling atas tentang manusia. Lihat nih, yang ini cerita tentang burung yang memiliki sarang dan serigala yang memiliki liang. Kalau yang ini tentang domba yang hilang. Kodok, Sak. Gak ada kodok di cerita Injil. Ini pasti ada maksudnya nih. Kalau ini adalah mata angin, utara, barat, timur, tenggara. Mai.
Maeda Shosho, dozo. Saya senang negeri ini. Sebelum perang, saya pernah berkunjung ke sini. Tapi sekarang era perang. Saya ingin dengar lagu yang semangat. Oranda no Aineko desu. Orang separuh Belanda itu kan? Dia seorang perwira Jepang. Bung dengar, Jepang kalah perang di mana-mana. Ya, waktunya semakin dekat buat kita untuk merebut kemerdekaan. Lagumu itu, Pulau Tenggara. Aku suka sekali. Sesungguhnya itu untukmu. Kita harus merdeka, bukan, Bung? Ya, bukan hanya sebagai bangsa. Merdeka dari penjajahan bangsa lain. Tapi juga harus merdeka sejak dari dalam jiwa. Indonesia Sang Juwita Dewi. Dalam samadhi, menjelma negeri. Negeri merdeka sejak dari dalam jiwa manusianya. Siapa? Ada apa ini? Saya Soekarno. Saya pernah bertemu dengan Tenno Haika, Kaisar Jepang. Siapa? Apa-apaan ini? Saya Soekarno. Saya punya hubungan baik dengan Laksamana Maeda maupun Jenderal Imamura. Saya Isapai. Yes!
Sakpai. Tahun berapa sekarang? 1945. Baka! 2605. Orang Buranda masuk Indonesia. Waktu ini pun yang berlaku. Niseng rupiah kuguni. Ditigas, digas, sangat. Selamat malam. Ya? Pesan dari Tuan Soekarno? Kakak, Soekarno殿より伝言がございます。1月、2月、3月、4月、5月。Saya mencintai Indonesia dengan sedih. Karena saya ingat perdebatan antara Soekarno melawan Hatta dan Syahrir. Hatta dan Syahrir berpendapat untuk mendidik bangsa ini lebih dulu sebelum merebut kemerdekaan. Soekarno berkata bahwa jika kita menunggu bangsa ini terdidik, maka kita tidak akan pernah merdeka sampai ke liang kubur. Ya, mana yang lebih dulu? Bangsa yang merdeka atau jiwa yang merdeka?
Meskipun saya masih mengusahakan pendidikan bagi sejumput anak-anak jalanan yang saya kenal. Tapi ada jutaan yang saya tidak kenal. Dan itu juga usaha saya yang hanya bagi sejumput anak pun tidak menjanjikan keberlanjutan. Meskipun tetap ada secercah harapan. Selain Kuan sangat membantu dalam penyelesaian skripsi saya, dia juga secara tidak langsung telah membantu memecahkan teka-teki seputar rumah itu dan Ishak Pahing. Sayangnya, dia kurang memiliki hubungan yang baik dengan ayah saya. Barangkali karena hubungannya dengan Mami dulu yang terlalu baik. Tentang Ishak Pahing. Kuncinya ada pada sebuah koleksi foto yang kami temukan di dalam bunker. Di sana kami menemukan potret perwira Jepang itu, Kolonel Maruyama. Dialah orang yang mengambil anak Ishak Pahing dan Nani Kudus. Setelah Jepang kalah perang, banyak tentara Jepang yang gak mau kembali ke tanah airnya. Karena malu, Kolonel Maruyama salah satu di antaranya. Kolonel Maruyama menikah dengan wanita Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Dia mengganti namanya menjadi Murai Mukhlisin. Dia kemudian menetap di Bogor bersama istrinya seorang wanita Sunda. Tapi ia nggak hidup terlalu lama. Tahun 1953 dia meninggal dunia dan mewariskan semua hartanya kepada sang istri. Istrinya menikah lagi dengan memiliki beberapa anak dari suami barunya. Malangnya, dia dan suami barunya menganaktirikan putra dari Murai. Untungnya, justru karena disia-siakan ketika kecil, putra bawaan Murai ini justru paling keras bekerja dan berusaha. Dia adalah satu-satunya anak yang sukses. Adik-adik tirinya sampai sekarang masih tinggal di rumah orang tuanya. Sebagai pengangguran dan bikin anak aja kerjanya. Putra bawaan Murai Mukhlisin ini bernama Dasaat Mukhlisin. Ya, Murai Mukhlisin menjadi ayah bagi Dasaat Mukhlisin. Ini sejarah keluarga kamu. Dan sejarah darah kamu juga, Ratu. Cuman kami bisa membujuk papa kamu. Ya, sengaja membujuk dia untuk mendengarkan presentasi saya sekali lagi. Sekali lagi aja. Oke? Aku nggak perlu sejarah. Biar saya aja. Yang sekarang aja deh. Emang kenapa? Sejarah kan penting. Emang apa pentingnya sih? Kamu lihat deh tampang anak sejarah. Dekil semuanya. Ratu. Ya, kita mulai. Bapak Dasaat yang kami hormati. Bapak tahu siapa Bapak sebenarnya? Pada saat sudah lama sekali saya ingin bertemu dengan Bapak Dasaat Mukhlisin. Sudah lama sekali. Sebab hidup Bapak mengandung sejarah. Sejarah adalah hidup Bapak.
Lihat, Mas. Saya menulis skripsi tentang sejarah hidup Bapak. Bapak adalah Fajar Putra, anak dari Ishak Pahing dan Nani Kudus, anak yang diberi nama oleh Bung Karno sendiri. Bapak adalah anak dari pengarang lagu Pulau Tenggara yang syairnya mengilhami Bung Karno dalam membentuk negara non-blok. Jadi Bapak pewarisah rumah itu. Apa Bapak masih mau meratakannya? Atau mungkin mau membangun di atas sejarah? Iya. Kalian semua keluar aja. Ya, sekarang. Ya, keluar aja. Keluar! Cepat keluar! Hai. Hai. Aku udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya kamu tahu sendirilah papa kayak gimana. Dia udah gak mau lihat kamu lagi. Oh ya, dan kita harus keluarin pianonya sekarang karena papa mau datang. Emangnya itu gak apa-apa? Maaf ya, aku gak bisa bantu kamu. And I'm so sorry about your school. Setelah semua ini saya jadi tahu, Mai. Saya kagum sama kamu. Kamu mau nggak? Suatu saat nanti punya suami seorang pengangguran kayak saya.
Saya nikahkan kamu, Sakira bin Husti Motaba, dengan Maida Lilian binti Surung Manurung dengan mas kawin 100 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Maida Lilian binti Surung Manurung dengan mas kawin 100 gram emas dibayar tunai. Sah. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya, Sakira. Selamat ya, Sakira. Sakira, saya ingin katakan sesuatu pada kalian. Beginilah sejarah. Yang manis kita rayakan. Dan yang pahit kita catat. Agar jangan terjadi lagi. Jas merah. Seperti kata presiden pertama kita dulu, Soekarno. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan satu-satunya cara agar setiap manusia, orang per orang bisa merdeka adalah dengan pendidikan. Karena dengan pendidikan bisa membuat kita merdeka dari dalam jiwa kita. Pendidikan membuat kita merdeka sejak dari dalam jiwa kita. Kita segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula.
Pak, sadar Pak. Pak. Nututi ngidul tek dhewe tek. Kuwi mobil Pak. Dudu uang Pak. Malah digenjot-genjot. Tek, Pak. Tek, sing sareh Pak. Nututi ngidul. Sik to. Pak, sing sareh Pak. Sing sareh Pak. Malah genjot. Sing ngarep lak ngisi bensin tapi mobilnya digoyang-goyang terus sikile munggah siji. Enak Pak. Aduh. Nututi ngidul. Iya. Ya wis. Ya. Ora puas-puas ya, Pak. Diplesek-plesek. Wah, berhubungan baterainya udah mau habis, saya stop.